Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pelajaran Quran Hadis, bab hadis amal soleh ya. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Insyirah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hadis amal soleh ya. Nanti pada pembahasan ini kita akan mempelajari hadis amal soleh, sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 1. Menerima bahwa amal soleh akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sikap peduli kepada keluarga, teman, guru, dan tetangga, memahami arti dan isi kandungan amal soleh, kemudian mendemonstrasikan hafalan hadis tentang amal soleh, yang terakhir mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Nah anak-anak, itu tadi kompetensi dasarnya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa 1. Mampu membaca hadis tentang amal soleh. 2. Mampu melafalkan hadis tentang amal soleh. 3. Mampu mengartikan hadis tentang amal soleh. 4. Menjelaskan isi kandungan hadis tentang amal soleh. 5. Mampu menghafalkan hadis tentang amal soleh. 6. Mampu menulis hadis tentang amal soleh. Yang terakhir, mampu menyimpulkan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Nah anak-anak, itu tadi hadis indikator pencapaian kompetensinya ya. Anak-anak, pada pelajaran hadis tentang amal soleh ini nanti kita akan belajar yaitu lafal hadis tentang amal soleh, kemudian mufrodat atau arti kata hadis per kata ya, arti per kata, kemudian terjemahannya, kemudian kita akan terakhir mempelajari isi kandungan hadis tentang amal soleh. Nah anak-anak, kita akan melafalkan hadis tentang amal soleh. Anak-anak bisa membuka halaman 88 ya. Perhatikan tulisannya, kemudian nanti kita lafalkan dan kita hafalkan. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Saya ulang. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Nah, itu tadi lafal dari hadis tentang amal soleh. Silahkan ditirukan kemudian dihafalkan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ayo silahkan dihafalkan. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Nah anak-anak, mari kita artikan ya terjemahannya. An, dari ya, Abi Hurairah, Abu Hurairah ya. Kemudian qala, berkata, ida, apabila, mata, mati ya, mata mati ya bersama bahasa Indonesia. Ibnu Adam itu anak manusia atau manusia ya, anak Adam itu kan manusia. Inqata'a, terputuslah
salasin 3 amalnya, amaluhu ya, itu amalnya, illa kecuali. Kemudian sodakotin sodakoh, jariyatin jariyah ya. Yungtafa'u bermanfaat, ilmu ya ilmu ya. Au itu atau waladin anak yada'u mendoakan, waladin solihin anak yang mendoakan ya. Nah itu tadi anak-anak hadis mufradatnya ya. Tadi mata apa artinya? Mati ya. Amaluhu amalnya, ingkoto'a terputus, sodakotin sodakoh ya. Ilmu juga ilmu, yungtafa'u bermanfaat, waladin solihin anak yang soleh, yada'u lahu mendoakannya. Nah itu tadi anak-anak arti perkatanya. Sekarang kita akan menerjemahkan hadis ya. Terjemahannya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 3084. Nah anak-anak, ketika kita sudah tahu terjemahannya, otomatis kita juga akan tahu kandungannya. Kandungan hadis ya tentang amal jariyah tadi ya, bahwasanya dunia ini adalah sarana kita menuju ke kehidupan di akhirat ya. Semua orang itu akan meninggal. Kalau meninggal semua amalnya terputus, sudah tidak bisa berbuat ibadah lagi, sudah tidak bisa menerima pahala. Nah, semua amal itu akan terputus ketika orang meninggal dunia kecuali 3 perkara. Yaitu apa 3 perkara itu? Nah, 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Nah anak-anak, mari kita pelajari amal jariyah apa yang bisa kita bawa mati. Walaupun kita sudah mati tapi kita masih mendapatkan pahala ya. Yaitu 1 tadi, yaitu sedekah jariyah. Sedekah dari kata sodakotun, artinya sedekah atau pemberian. Sedangkan jariyah artinya mengalir. Sedekah jariyah berarti pemberian yang dapat digunakan secara terus-menerus sehingga pahalanya mengalir apabila hanya menginginkan atau mengharapkan ridho dari Allah. Contohnya ya, sedekah apa ya yang bisa mengalir terus sampai kita mati aja masih mendapatkan pahala. Contohnya adalah membangun masjid, membangun madrasah, membuat jalan, kemudian membuat jembatan ya. Selama madrasah tadi atau sekolah tadi atau masjid tadi untuk beribadah kepada Allah ya, kalau masjid untuk beribadah ya, kalau madrasah atau sekolah itu untuk menimba ilmu, mendapatkan ilmu, itu masih dipakai, maka orang tadi yang membangun walaupun sudah meninggal dia masih mendapatkan pahala ya. Bu, kalau itu harus ikhlas walaupun sedikit, yang penting ikhlas, seperti dalam surat Al-Zalzalah ayat
7, yaitu bunyinya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Walaupun kebaikannya sebiji sawi, Allah juga akan memberi pahala ya. Itu tadi pengertian sedekah jariyah. Sekarang apalagi yang bisa dibawa mati siapa kita mendapat pahala jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Manusia itu wajib menuntut ilmu ya. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mempunyai ilmu, terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana cirinya? Yaitu ilmu yang diperoleh itu bermanfaat, maka harus diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain adalah ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Apabila orang yang diajari itu merasakan manfaatnya dan mau mengajarkan kepada orang lain, maka pahalanya akan mengalir terus walaupun orang tersebut sudah meninggal. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengerjakan ilmu seperti pohon yang tidak berbuah, yaitu bunyinya ada al ilmu bila amalin kasajarotin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Bagaimana tadi ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Ketika diperoleh kemudian diajarkan kepada orang lain, ilmu tadi bermanfaat, tidak bertentangan dengan agama Islam, yaitu tadi ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Nah anak-anak, sekarang apalagi tadi kan ada 3 ya amal jariyah itu apa wae lagi. Nah, siapa yang tahu terakhir tadi apa? Coba diingat-ingat. Iya, pinter, waladun solihin ya, anak yang soleh. Anak yang soleh itu bagaimana? Yang mau mendoakan kedua orang tuanya ya, mempunyai budi pekerti yang baik ya. Maka ketika seseorang itu punya anak, seharusnya harus dididik dengan pendidikan agama, sehingga anak saya tadi menjadi anak yang soleh. Tidak hanya dididik dengan pendidikan umum saja, pendidikan agama itu juga sangat perlu, harus seimbang antara agama dan umum ya. Ciri-ciri anak soleh itu bagaimana? 1, berbakti kepada orang tua. 2, tidak mau membentak atau tidak berkata kasar ya, selalu bermuka manis. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal ya didoakan, kalau belum ya dihormati ya. Bagaimana doa untuk orang tua ya? Kalau habis sholat itu gimana anak-anak doanya? Oh iya ya, dari TK, dari kecil sudah diajari sama bapak ibu nggih. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka berbuat baik dan menyayangiku ketika aku masih kecil. Itu tadi doa
untuk kedua orang tua. Selanjutnya ciri anak soleh yaitu menjaga nama baik kedua orang tuanya. Dengan cara bagaimana menjaga nama baik ya? Ya menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik ya. Koncone misuh jangan melu misuh, nanti ndak enak sapa ya kok misuh wae lah, orang tuanya dibawa-bawa, nanti tidak mencela orang tua, melanjutkan kebaikan orang tua yang telah diperbuat ya, seperti itu ya. Itulah cara menjaga nama baik orang tua. Orang tua sendiri juga harus menjaga nama baik keluarga. Nah, itu tadi anak-anak hadis amal soleh yang intinya yaitu kehidupan dunia ini tidak abadi ya. Semua orang akan meninggal. Nah, ketika meninggal terputuslah semua amalnya ya, kecuali 3 perkara tadi, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mau mendoakannya. Itu tadi kesimpulan dari hadis amal soleh. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan, Bu Guru minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat dalam masa pandemi ini. Nah, tugas kalian mengerjakan buku paket halaman 97 sampai 99. Unggah di Google Classroom jawaban saja. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.